dan harga listingnya itu nanti di $2 ya per ORBC. Jadi cukup mahal juga ya untuk, ORBC ini, dan kalau kalian beruntung bisa mendapatkan, airdrop-nya sebanyak 50 ya, jadi cukup lumayan. Jadi nanti 50 kali 2 bisa 100, ORBC ya. Yo, what's up guys? Ketemu lagi dengan gue Arif, masih di Indo James Crypto Channel, tempat kalian nongkrong ngebahas seputar kripto. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subscribe channel ini tentunya. Dan ini akan membuat kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi-informasi terbaru dan bermanfaat kepada teman-teman semua, khususnya di seputar cryptocurrency. Oke, kami ingatkan kembali bahwa kami di sini bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan. Jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri. Jadi kalian harus lebih bijak menggunakan modal kalian. Ingat, kripto adalah salah satu instrumen investasi yang sangat beresiko. Anggap saja di video ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi, dan referensi sebagai pertimbangan untuk menentukan proyek kripto apa yang akan kita ambil ke depannya. Oke, di video kali ini kami ingin merekomendasikan satu proyek yang cukup revolusioner ya, keren banget. Karena apa? Dimana sekarang ini masih booming-boomingnya tentang Web 3.0, tapi proyek ini sudah dua langkah lagi lebih ke depan, yaitu di Web 5.0. Jadi proyek ini sudah mempersiapkan dan sudah mengembangkan apa aja yang mungkin nanti akan diperlukan untuk perkembangan Web 5.0 ya. Jadi keren banget proyeknya nih. Oke, apakah kalian penasaran? Saya juga semakin penasaran. Maka dari itu kita langsung aja menuju ke proyeknya. Let's go. Orbis.money. Ini adalah web dari project crypto yang namanya adalah Orbis, di mana Orbis itu adalah merupakan blockchain ya, layer 1 seperti Ethereum. Jadi nanti kedepannya blockchain Orbis ini akan menjadi tumpuan dasar untuk dApps ataupun decentral apps yang akan dibangun di jaringan Orbis ini. Oke, nah apa sih blockchain Orbis ini? Kalau kita lihat di webnya, tampilan awalnya seperti ini, dan kalau kita lihat di sini banyak banget keterangan yang akan kita baca di sini ya, dan kita pahami bareng-bareng. Dan jujur penjelasannya ini sangat teknik sekali, jadi mungkin akan sedikit membingungkan ya untuk penjelasannya nanti, dan saya akan mencoba sebaik-baiknya supaya teman-teman semua juga memahami tentang blockchain ini ya. Oke, kita lihat saja di Telegramnya. Ini lebih terperinci ataupun lebih singkat apa sih tentang blockchain ini. Jadi kalau kita baca di sini, Orbis blockchain itu merupakan protokol BaaS terdesentralisasi berorientasi layanan untuk merekam fakta penciptaan dan pergantian hak atas nilai digital. Oke, jadi mungkin kata-katanya agak sedikit teknis sekali ya, karena ini saya langsung mengartikannya. Jadi kalau mungkin kalian belum paham, bisa dilihat di mungkin literatur yang lain ya. Oke. Kemudian karakteristik dari blockchain Orbis ini itu menggunakan namanya teknologi tree chain, yang merupakan penyimpanan data ya berdasarkan teknologi blockchain yang memungkinkan akses ke blok manapun dalam waktu sesingkat mungkin dibandingkan dengan pengambilan data standar dari rantai biasa. Oke, jadi kalau kita baca di sini seperti itu artinya, dan solusi yang disajikan itu mempercepat ekstraksi data dari node dengan mempertahankan indeks blok dan anggotanya. Oke. Jadi ini bisa kalian baca sendiri nanti di Telegramnya untuk lebih jelasnya ya. Kemudian protokol yang digunakan di blockchain Orbis ini di sini disebutin namanya adalah protokol BaaS ya. Nah, BaaS itu apa? Singkatan dari blockchain as a service, yang berorientasi layanan yang terdesentralisasi untuk merekam fakta pembuatan dan peredaran hak untuk nilai digital. Nah, Orbis blockchain ini merupakan organisasi otonom terdesentralisasi ya, atau DAO. Nah, DAO itu sendiri apa? Ini kalau kita bahas tentang DAO juga bakal panjang banget ya. Jadi kalau kalian ingin tahu tentang DAO, bisa mencari literatur di mana aja ya, bisa googling ataupun nonton video channel di yang lain yang membahas tentang DAO. Karena DAO sendiri itu penjelasannya juga cukup kompleks.
ya kalau kita ingin tahu. Kemudian untuk Orbis sendiri ini ya, blockchain-nya itu dibangun menggunakan bahasa pemrograman C++ ya, dan Delphi. Nah, blockchain-nya itu ditulis dari awal termasuk arsitekturnya tanpa solusi yang siap pakai, kemudian fork atau perpustakaan pihak ketiga. Jadi secara logikanya gini, jadi blockchain ini dibangun dari nol gitu ya. Di Orbis ini menggunakan bahasa pemrogramannya C++ dan Delphi, dibikin sedemikian rupa sehingga bisa menjadi layer 1 untuk blockchain ya. Oke. Menggunakan konsensus ORBFT dan menerapkan API REST yang berorientasi pada layanan, dan kecepatan pemrosesan transaksi ini 10.000 transaksi per detik, jadi cukup cepet banget ya. Dan ORB Coin atau ORBC ini adalah koin yang akan digunakan untuk produk dan layanan digital blockchain Orbis yang diberikan kepada para user ya ataupun para holders. Kemudian untuk jumlah token koinnya itu totalnya ada 42 juta koin yang ditambang seminggu sekali sebanyak 0,314% dari ORBC yang belum ditambang. Nah, untuk memanfaatkan manfaat baru yang disediakan blockchain Orbis ini ya, Anda perlu mengunduh dan menginstal node dan membuat wadah kripto ya. Jadi nanti kalian harus mempunyai node ya untuk bisa menambang. Nanti kita akan coba. Kalau di sini kita lihat untuk keunggulannya, blockchain Orbis ini merupakan solusi ya untuk masalah intensitas tenaga kerja, tidak adanya keharusan untuk pengikatan bahasa pemrograman tertentu, serta kecepatan transaksi dan pertukaran data dalam jaringan Orbis. Oke, jadi 3 keunggulan utama dari Orbis ini dibandingkan dengan persaingannya yang lain ya, itu diantaranya 1, kesederhanaan. Jadi pembuatan token, integrasi layanan, dan kontrak cerdas atau smart contract yang ditulis dalam bahasa pemrograman apapun. Jadi cukup universal ya untuk devs nanti yang ingin mengadopsi teknologi dari blockchain Orbis ini. Kemudian untuk kecepatan juga, memproses hingga 10.000 transaksi per detik dan integrasi layanan cepat di Orbis blockchain. Dan yang ketiga adalah ketersediaan, di mana untuk pembuatan token utilitarian dan integrasi layanan ke dalam jaringan Orbis hanya membutuhkan 1 koin ORBC saja. Jadi cukup murah banget ya. Dan biaya di dalam jaringan ini adalah 0% pada tahun pertama dan hanya dapat ditingkatkan dengan keputusan DAO atau keputusan DAO ya. Jadi ada voting kalau ingin menaikkan gas fee-nya ya, gampangnya seperti itu. Kalau di sini kan masih 0%. Oke. Untuk lebih jelasnya dari pengenalan awal untuk blockchain Orbis ini nanti bisa diklik di sini, untuk YouTube-nya ada. Jadi YouTube official dari Orbisnya itu ada. Di situ sudah ada preview lah untuk pengenalan tentang Orbis blockchain ini. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Kalau kita baca di sini ada attention bahwa untuk tes blockchain Orbis ini telah diluncurkan di jaringan testnet, dan untuk berpartisipasi dalam tes ini kita perlu mengunduh node atau mendaftar node web di ini ya, orbis.money, dan untuk menerima koinnya dari percobaan itu kita perlu mengirim alamat wadah kripto kita ke blockchain Orbis ini. Dan pada tanggal Januari 12 kemarin blockchain Orbis ini sudah meluncurkan mainnetnya, tapi masih dalam bekerja dalam mode terbatas ya. Dan pada tahap ini untuk pendaftaran crypto container itu tersedia untuk pengguna. Nah, perluasan fungsionalitas mainnetnya nanti dijadwalkan pada 12 Februari 2022 ya. Masih 1 bulanan lagi lah. Jadi kita stay tune aja ya untuk mengikuti perkembangannya. Dan kebetulan sekarang ini sedang mengadakan airdrop ya untuk ORBS sebanyak 100.000 US dollar. Nanti kalian bisa lihat di sini untuk mengikuti airdropnya yang akan dimulai dari tanggal 12 bulan 1 sampai tanggal 17 bulan 2 ya. Jadi cukup lama untuk mengikutinya, dan sekarang pun masih bisa mengikuti ya. 1.000 pemenang nanti akan dipilih secara random dan akan mendapatkan garansi mendapatkan 50 ORBC ya setiap orangnya, atau kurang lebih 100 dolar ya. Dan untuk pemenangnya akan diumumkan di channel ORBS ini pada Februari 20 nanti. Jadi masih ada kesempatan ya, yang akan didistribusikan sampai selesai di April 12 2022 nanti. Untuk ORBC-nya itu sendiri akan listing sesuai jadwalnya di bulan Maret 2022, dan harga listingnya itu nanti di 2 dolar ya.
per ORBC. Jadi cukup mahal juga ya untuk ORBC ini, dan kalau kalian beruntung bisa mendapatkan airdrop-nya sebanyak berapa tadi? 50 ya. Jadi cukup lumayan. Jadi nanti 50 kali 2 bisa 100 ORBC ya. $100 maksud saya. Jadi lumayan banget ya. Nah, jika kalian tertarik bisa berpartisipasi dan bisa diklik untuk formnya di sini ya. Nanti kalian komplit aja untuk tasnya. Jadi kalian komplitin aja semua dan kita tinggal tunggu aja beruntung apa enggak gitu ya. Oke, kita kembali dulu ke websitenya blockchain Orbis. Oke, ini tampilan awalnya seperti ini dan ada beberapa menu, nanti kita akan coba bahas satu persatu ya. Di sini Orbis Blockchain adalah organisasi otonom terdesentralisasi atau DAO, dan koin dasar dari Orbis Blockchain adalah ORB Coin atau ORBC, dan layanan digital disediakan untuk pengguna jaringan Orbis oleh ORBC. Tugas blockchain Orbis ini adalah untuk membangun infrastruktur untuk mengadaptasi dan mengoptimalkan penyimpanan data digital di registri terdistribusi Orbis. Oke, jadi seperti pembuatan layanan digital. Nah, jadi ini akan solusi ini akan memungkinkan setiap pengembang untuk dengan mudah merekam dan menyimpan data yang dia butuhkan di blockchain Orbis dan menggunakannya untuk pekerjaan lebih lanjut. Serta untuk koneksi API, jadi REST API ini akan berorientasi layanan telah diterapkan ya untuk pengembang pihak ketiga untuk berinteraksi dengan blockchain Orbis. Jadi dengan dukungan API ini, step pihak ketiga itu bisa terhubung ya ke Orbis ini. Ya, kita ambil contoh seperti mungkin robot trading kayak gitu, nanti bisa dihubungkan di blockchain ini. Keren banget. Dan juga nanti kalian bisa membuat token ya. Jadi antar muka telah dikembangkan untuk membuat token pengguna di jaringan Orbis nanti. Jadi kalau kita mempunyai project crypto, kita juga bisa membuat tokennya di jaringan Orbis ini, karena jaringan Orbis ini adalah layer 1 ya. Jadi kita ambil contoh seperti Ethereum lah. Ethereum kan dengan layer 1 dia. Nah, di layer 1 itu terdiri banyak dApps yang numpang di jaringan Ethereum-nya. Ini nanti juga akan menjadi seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Dan untuk skalabilitasnya, blockchain Orbis ini melalui pengembangan, transformasi, dan adaptasi yang konstan menciptakan produk integrasi yang memungkinkan Anda membentuk jaringan global untuk validasi dan transaksi data universal. Oke, kita coba lihat untuk lebih khusus di koin ORB ini sendiri ya, atau ORBC koin ini. Jadi koin ORBC adalah koin dasar dari blockchain Orbis. Dengan bantuan ODBC, produk dan layanan digital Orbis itu diberikan kepada para pengguna ya. Kemudian koin ORBC ini sebagai koin dasar Orbis blockchain. Di sini kalian bisa lihat tanggal penambangannya ini 12 Februari. Jadi masih belum bisa ditambang ya, tapi kemarin sudah ada untuk testnetnya. Jadi sudah bisa dicoba. Di sini keterangannya untuk koin ORB sendiri itu ya, karakternya ORBC, nama koinnya ORB. Jumlah maksimumnya token ada 42 juta. Kemudian untuk penambangannya, nanti penambangan ORBC adalah penambangan koin mingguan sebesar 0,314% dari sisa ORBC pada smart contract penambangan menggunakan token sistem ORB mining atau OM ya, ORB mining. Penambangan dilakukan dan didistribusikan setiap minggu pada hari Sabtu pukul 24 GMT. Jadi secara gampangnya kita itu bisa menambang koin mingguan itu hanya 0,314% ya dari keseluruhan total koin ORBC yang belum ditambang ya, dari 42 juta koinnya. Sisanya itu tinggal berapa? Nah, itu akan ditambang 0,314% per minggu ya. Nah, jadi kalau semakin banyak koin yang sudah ditambang, maka ya akan semakin sedikit untuk koin yang bisa ditambangnya, seperti itu. Kemudian untuk biaya ORBC-nya sendiri itu 0% ya, hingga pemungutan suara DAO itu diadakan, tapi tidak lebih awal dari 1 tahun ya setelah peluncuran Orbis blockchain. Jadi selama 1 tahun penuh itu tetap akan 0% untuk biaya gas fee-nya ya. Nah, kalau memang nanti membutuhkan perubahan, maka akan diadakan voting di Decentral Autonomous Organization-nya atau DAO ya. Kemudian untuk Central Exchange dan Decentral Exchange, ORBC itu akan disajikan di berbagai platform terpusat dan terdesentralisasi. Oke, kita lihat aja nanti. Oke, kita menuju ke penambangan dari ORB itu sendiri ya, atau ORB mining. Nah, di sini keterangannya ORB mining atau OM itu memberikan hak ya kepada kita bisa menjadi anggota Orbis DAO ya, dan juga
berikut serta dalam pengelolaan Orbis DAO, menerima ORBC hasil penambangan sebesar 62% dari ORBC yang diterbitkan, dan menerima ORBC untuk validasi transaksi di jaringan Orbis sebesar 38% dari ORBC yang diterbitkan. Jadi dari hasil penambangan yang selama seminggu itu cuma 0,314% itu akan diterima ya oleh kita itu sebanyak 62% aja. Dan juga untuk validasi transaksinya ini di jaringan Orbis itu sebesar 38% ya, dari full 100% untuk koin yang diterbitkan tadi. Untuk penambangannya itu sendiri dari ORB ya, ORB mining, karakternya OM, jumlah maksimum tokennya itu tidak terbatas ya untuk penambangannya, dan digit tokennya itu 1. Syarat mendapatkan token itu transaksi smart contract penambangan sebesar 10.000 ORBC per 1 OM. Nah, saat pengguna menerima OM, koin ORBC dikembalikan ke total volume koin yang tidak ditambang atau remining. Di pertambangannya seperti tadi yang saya sebutkan ya, 0,314% setiap minggu dari sisa koin pada kontrak pintar, dan 62% dari ORBC yang diterbitkan ya, dan didistribusikan ke semua pemegang OM untuk minggu tersebut. Untuk validasinya 38% ya dari ORBC yang diterbitkan didistribusikan ke semua pemegang OM yang memberikan validasi untuk minggu ini juga. Jadi ketika saldo pada kontrak cerdas penambangan mencapai 10 juta ORBC, maka DAO dapat mengubah presentase distribusi penambangan antara validator dan pemegang OM. Nah, untuk manajemen DAO-nya ini sendiri, Orbis blockchain ini akan dilakukan oleh pemilik ya atau pemegang OM itu sendiri, yang memberikan hak untuk mengelola blockchain Orbis, dan oleh karena itu semua anggota Orbis DAO itu memiliki kesempatan untuk mengembangkan organisasi yang terdesentralisasi. Anggota Orbis DAO itu memiliki hak untuk membuat keputusan tentang masalah organisasi, administrasi, dan juga tokennya. Untuk pemungutan suara DAO atau voting DAO, pemungutan suaranya absensi Orbis DAO dilakukan dengan menggunakan internet. Jangka waktu 8 hari ditentukan untuk prosedur pemungutan suaranya atau voting. Pemungutan suara atau voting peserta Orbis DAO dilakukan dalam 2 tahap. Nah, setiap peserta Orbis DAO adalah pemilik token OM ya, atau Orbs miningnya tadi. Dia dapat memulai pemungutan suara tetapi tidak lebih dari setahun sekali. Pada tahap pertama, quorum pemungutan suara dibentuk oleh peserta yang memprakarsai pemungutan suara. Quorum menjadi memenuhi syarat pada tahap pemungutan suara ini jika lebih dari 50% dari jumlah total peserta Orbis DAO yang memberikan suaranya. Nah, pada tahap kedua, peserta itu diundang untuk mengadopsi ya beberapa parameter manajemen yang digunakan oleh kontrak pintar jaringan Orbis. Jumlah biaya dari transaksi ORBC, kemudian jumlah biaya dari transaksi token di ORBC, jumlah biaya dari transaksi layanan di ORBC, dan jumlah biaya untuk token yang dikeluarkan, serta parameter lain yang terkait dengan pengembangan Orbis blockchain ini. Kemudian hasil dari votingnya itu akan diterima jika lebih dari 50% peserta Orbis yang mengikuti tahap kedua untuk memilih parameter yang diusulkan. Dan semua hasil pemungutan suara dan parameter yang diterima disimpan dalam urutan blockchain Orbis yang sesuai. Untuk token dan layanan di sini API, jadi ada layanan API yang berorientasi pada layanan, adalah teknologi yang memungkinkan pemilik layanan manapun untuk terhubung ke Orbis blockchain ya menggunakan REST API yang mencakup nodes Orbis dan merekam informasi apapun yang diperlukan di Orbis blockchain. Token dan layanan yang dikeluarkan oleh peserta jaringan Orbis nanti berupa jaringan layanan terpadu ya. Jadi jaringan Orbis nanti menyediakan kemungkinan bagi pengguna untuk membuat produk dan layanan digital yang tujuannya adalah untuk menggunakan data yang disimpan dan menyimpan data yang dihasilkan oleh layanan pengguna melalui transaksi data di Orbis blockchain. Kemudian ada layanan jasa juga, di mana layanan pengguna di jaringan Orbis ini adalah produk digital yang tujuannya adalah untuk menyimpan data melalui transaksi mereka ke dalam Orbis blockchain. Oke. Jadi nanti bisa namanya ini sembarang ya untuk jasanya. Bahasa pemrogramannya pun itu sembarang, bebas ya. Bisa Solidity, bisa C++, Java, dan segala macam. Dan node Orbis saluran interaksi atau REST API Orbis, dan volume data dalam satu transaksi ini 500 byte, dan biaya transaksi untuk datanya ini 0 hingga pemungutan suara DAO diadakan, tetapi tidak lebih awal dari 1 tahun ya setelah peluncuran Orbis blockchain. Lanjutan untuk tokennya ini, peserta jaringan Orbis dapat mengeluarkan token ya untuk mengatur layanan digital mereka di internet. Nama token dapat berisi huruf A sampai Z untuk simbol dan maksimal 4 huruf kapital
digital. Kemudian volume terbitan itu jumlah karakter token yang diterbitkan adalah 18 digit, termasuk digit setelah titik desimal. Dalam hal ini titik desimal dapat berada di antara karakter ke-10 dan 17 ya, dengan digit tokennya hingga 10 pangkat minus 8. Biaya penerbitan token ini 1 ORBC, harga dapat diubah dengan keputusan DAO. Dan biaya transaksi ini masih 0 juga ya, seperti yang tadi. Jadi intinya nanti jika project yang berdiri di jaringan Orbis nanti juga bisa meluncurkan token sendiri ya. Jadi cukup keren banget, dan bahasa pemrogramannya pun nanti bisa sembarang ya, atau bebas. Jadi tinggal bagaimana nanti developernya itu untuk menyambungkan atau bisa terintegrasi ya dengan blockchain Orbis ini. Wow, ini bisa menjadi saingan Ethereum juga nih kalau kayak gini ya berarti. Oke, kita lanjut. Untuk explore-nya seperti di BSC Scan, nanti tampilannya seperti ini ya untuk mainnet-nya. Jadi ada keterangannya tentang tokennya, akunnya, kemudian transaksi yang terjadi dan macam-macam. Dan di sini masih sedikit ya, karena ini mungkin percobaan ya dari testnet kemarin. Jadi ini untuk transaksinya, historinya pun masih sedikit. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk swap ya, fungsi swapnya. Jadi nanti juga ada untuk decentral exchange juga ya di sini. Kemudian untuk mendownload node-nya di sini ada beberapa platform yang sudah didukung, antara lain yang udah siap. Ini ada versi Windows untuk full node-nya, kemudian juga untuk macOS ini juga udah full version bisa dipakai. Untuk Ubuntu masih dalam masa pengembangan ya, dan untuk Android juga sama, dan App Store pun juga masih dalam masa pengembangan. Oke, kita tunggu saja nanti ya. Nanti kita akan coba untuk menginstal Node ini ya, untuk per Windows ini. Nah ini untuk dokumen-dokumennya ya, jadi ada beberapa keterangan dan lengkap banget sih menurut saya. Seperti white papernya juga ada yellow paper juga, roadmap dan presentasi juga ada. Kita coba buka satu persatu aja ya. Untuk white papernya di sini cukup lengkap penjelasannya, jadi cukup panjang banget untuk rincian-rinciannya di sini ya. Tapi sebagian besar sudah dibahas di depan tadi, dan kita tinggal memperdalam aja ya di sini. Nah di sini juga ada untuk minimum sistem yang dibutuhkan untuk menginstal Node ya. Prosesornya Intel, AMD ataupun Mac ya, Mac OS. Nah ini untuk kriterianya, dan RAM-nya ini minimal 4 GB dan seterusnya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Dan ini untuk keterangan dari full Node-nya. Ada like Node juga. Jadi nanti kalian bisa baca sendiri untuk lebih lengkap dan jelasnya di white paper-nya di sini ya. Kemudian kita lanjut untuk tokenomics-nya. Jadi totalnya ada 42 juta koin ORBC untuk maksimum emisinya, dan ini akan di mining 0,314% tiap minggunya. 62% ini akan masuk ke OM holders, dan 38% ini untuk validator. Dan untuk start miningnya atau pre-miningnya ini sudah dilakukan ya di tanggal 8 kemarin bulan 2 ya. Ini sudah bisa dipakai atau dicoba untuk testnetnya. Dan untuk yang versi mainnetnya nanti untuk miningnya ini akan dimulai tanggal 9 bulan 4 nanti. Jadi masih ada waktu ya kalau kita ingin menyusul. Untuk rincian pre-mining selama 8 minggu ini akan ada sekitar 1 triliun ya, 1 miliar tokenan ya bisa di pre-mining nanti. Dan setelah masuk mining nanti di 8 bulan pertama itu 1 OM ya, auto generation, dan 17 OM ya. Ini untuk 170.000 ORBC ya. Dan ini pre-mining ORB coin yang sudah di mining. Ini dari tanggal 12 bulan 2 2022 kemarin ya. Ini sudah dilakukan. Dan ini jumlah koinnya yang sudah di mining. Dan ini akan berlangsung sampai tanggal 9 bulan 4 sebelum masuk ke mainnetnya ya. Jadi ini targetnya. Kemudian untuk distribusi dari pre-mining ORBC itu sendiri ya, sekitar 2,39% atau sekitar 1 miliaran ORBC dari total 42 juta ORBC ya. Jadi pre-miningnya 2,39% aja. Untuk presale-nya, presale pertama ini 300 juta ORBC, dan presale kedua ini 500 juta ORBC. Nah, ini untuk keterangannya ya. Jadi airdropnya yang sekarang lagi berlangsung, dan kalian bisa ikut serta di sini. Ini sekitar 50.000 RBC ya yang didistribusikan nanti, dan 20.000 RBC untuk remuneration of testernya, untuk testernya ya, dan juga untuk 80.000 RBC untuk ambassador, dan 56 jutaan ORBC untuk liquidity di exchange nanti ya. Kemudian untuk pembagian yang lebih lengkapnya nanti kalian bisa baca sendiri ya, untuk distribusi dari Fundrise with presale 1-nya, kemudian di presale 2-nya, dan pembagian-pembagian untuk distribusi dari presale dan juga pre-miningnya ya.
untuk ORBC-nya. Dan untuk distribusi dari ORBC ini akan dilakukan pada April 12, 2022. Oke. Sekarang kita coba lihat untuk roadmap-nya. Dan di sini kalau kita lihat keterangannya ya, ini ada keterangan warnanya. Dan kalau kita lihat lab.net dan juga untuk testnetnya ini sudah implement, artinya sudah dicoba kemarin ya. Dan untuk mainnetnya ini masih dalam proses. Dan untuk Nodes, macOS, Windows dan web ini sudah bisa dipakai. Dan untuk iOS dan Android ini masih dalam proses ya. Dan untuk yang Linux ini masih dijadwalkan. Kemudian untuk teknologi yang dipakai seperti REST API, kemudian user tokens, kemudian user service, ORBFT, NFT dan smart contract. Ini untuk teknologi yang akan ditawarkan di sini. Serta juga untuk mega storage ya, untuk penyimpanan, kemudian users DAO dan juga parachain juga. Wah, keren banget berarti. Untuk integration with third party developers, jadi untuk devs yang ingin mengembangkan projectnya di jaringan blockchain Orbis ini support juga ya. Jadi untuk debt exchange, kemudian untuk bots, token sale, bridging ya, bridge ini untuk antar blockchain. Kemudian untuk wallet crypto juga bisa, kemudian pools, decentral finance juga, dan juga decentral apps serta GameFi juga. Wah, keren banget. Dan Orbis Global Test ini juga mencakup neural network, artificial intelligence atau AI ya, dan juga cybernet. Wah, keren banget ini. Makanya mereka sudah menyebut diri mereka sebagai Web 5.0 ya. Jadi project yang mereka lakukan ini benar-benar ingin mempersiapkan diri untuk menghadapi kemajuan teknologi yang sangat cepat ini ya. Dan mereka sudah memikirkan 2 langkah ke depan untuk mempersiapkan Web 5.0. Wah, keren banget ya. Dan kalau kita lihat di sini untuk di Twitter sekarang followernya ada 3 ribuan. Jadi masih sedikit kalau menurut saya. Karena blockchain ini masih baru ya. Kalau kita lihat ya di sini untuk update-nya aja terakhir 9 Januari kemarin. Nah, di sini kalian bisa lihat masih sedikit untuk informasi di Twitternya ya karena masih baru. Oke, sekarang kita coba untuk menginstal Nodes dari Orbis ini di platform Windows ya. Pertama kalian download dulu untuk Node for Windows-nya. Ini kalian klik. Nah, nanti kalau sudah selesai tinggal diekstrak dan diinstal seperti biasa aja. Tampilan aplikasi Node-nya nanti akan seperti ini, Orbis. Nah, di sini kan kita harus login, tapi karena kita belum register, jadi kita register dulu ya. Kalian isi kolomnya password. Kalau sudah diisi, kalian pilih mainnet, kalian centang dan klik registrasi. Nah, untuk verification kodenya kalian isi di kolom dan klik OK. Nah, nanti kalau udah selesai, udah OK, nanti di sini kalian harus mempersiapkan untuk mencatat prasenya ya. Jadi kalian siapin kertas untuk mencatat seed price yang akan dimunculin setelah ini ya. Oke, nanti akan saya klik dan akan saya continue, terus akan keluar prasenya. Nah, nanti akan saya skip ya biar tidak kelihatan. Kalau kalian sudah catat, bisa di next. Nah, di sini nanti kalian tulis kembali frase yang tadi ya. Jadi ini sebagai konfirmasi aja. Kalau udah diisi, tinggal next lagi. Nah, di sini jadi ada keterangan ya, frase yang tadi itu adalah kunci utama ya untuk masuk ke Orbis tadi. Dan jangan pernah di-share ataupun dikasih tahu ke orang lain untuk frasenya karena bisa berbahaya. Dan jika kalian kehilangan, maka kalian tidak akan bisa untuk merecovery-nya lagi ya di sini. Jika kalian udah paham, tinggal dicentang dan login. Setelah itu akan tampil seperti ini. Jadi ini untuk crypto container, alamat addressnya ini, dan kalian buat untuk passwordnya ya. Jadi udah kayak wallet aja seperti itu. Kalian bikin dulu untuk passwordnya ya. Kalau udah diisi untuk passwordnya tinggal login. Nah, setelah sampai di sini kalian membutuhkan koin ORBC ya sebanyak 10.000 untuk bisa melakukan mining dan mendapatkan 62% dari miningnya itu. Nah, di sini kalian harus ya depositnya mungkin ya di sini karena saya juga belum paham banget. Kalau dilihat di video seperti itu. Jadi nanti ada videonya yang akan menjelaskan tentang proses miningnya ini ya.
Nah, di sini nanti kalian membutuhkan 10.000 koin ORBC dan ditransfer ke Genesis address atau address awalnya ya, seperti itu. Nah, addressnya awalnya berapa? Kalian bisa cek di sini. Nah, ini adalah Genesis addressnya 1111111. Kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Dan baru bisa melakukan miningnya di sini. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dicek di sini ya, di video officialnya dari Orbis ini. Kita lihat sedikit aja. Oke, jadi nanti tampilannya seperti ini. Nah, kita percepat aja. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti kita membutuhkan 10.000. Nah, setelah itu baru kita bisa mendapatkan 62% ya. Oke, jadi secara garis besar blockchain Orbis nanti seperti itu ya gambarannya, sebagai blockchain layer 1 seperti Ethereum ya. Dan tentu saja dengan kelebihan-kelebihan yang sudah dikembangkan atau sudah anggap saja sebagai problem resolving ya dari blockchain layer 1 lainnya. Oke, dan ini sudah dipersiapkan untuk menghadapi perkembangan web 5.0. Jadi keren banget untuk project ini. Dan saya yakin untuk kedepannya project ini bakal 10 ataupun 100 kali lipat ya untuk perkembangannya. Jadi ini sangat berpotensi banget. Jadi buat kalian yang tertarik untuk berinvestasi di Orbis ini sangat bagus banget ya. Dan tidak menutup kemungkinan kami pun akan mencoba mencari peruntungan juga ya di Orbis ini. Oke, keren banget. Jadi itu tadi sedikit preview tentang project blockchain Orbis yang cukup keren, dan kami ingatkan kembali mungkin penjelasan saya masih belum cukup atau masih kurang dan mungkin juga terlalu panjang sehingga semakin bingung juga ya. Jadi nanti kalian bisa pelajarin sendiri di websitenya, white papernya kalian baca sendiri, pahami, dan cari banyak literatur ya tentang project Orbis ini karena ini cukup keren banget sih menurut saya. Oke, jadi saya ingatkan kembali, jika kalian ingin berinvestasi dimanapun dan apapun itu, jangan lupa untuk melakukan riset mandiri kalian. Tetap jaga kesehatan kalian, keep health, dan keep cuan.